Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Olivia dengan nomor BP 2423009 dari jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu robot otonom. Pertama yaitu pengertiannya. Oke, yang pertama pengertian robot otonom. Robot otonom adalah robot yang dapat beroperasi tanpa intervensi manusia. Mereka dilengkapi sensor dan kecerdasan buatan untuk menavigasi, memahami lingkungan, dan membuat keputusan sendiri. Perkembangan teknologi seperti AI, IoT, dan machine learning telah mempercepat revolusi robot otonom dalam berbagai industri. Ada 3 karakteristik utama dari robot otonom. Yang pertama, navigasi mandiri. Yang kedua, pengambilan keputusan. Yang ketiga, adaptasi lingkungan. Ada beberapa kemampuan utama dari robot otonom. Yang pertama yaitu navigasi. Navigasi yaitu kemampuan untuk bergerak dan menjelajahi lingkungan tanpa bantuan manusia. Robot otonom menggunakan berbagai sensor seperti kamera, lidar, dan ultrasonik untuk mengetahui posisi dan rintangan. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diterima atau ditransfer dari sensor untuk menentukan tindakan yang tepat. Robot otonom biasanya dilengkapi dengan algoritma kecerdasan buatan yang memungkinkan mereka belajar dari pengalaman. Yang ketiga yaitu persepsi, yaitu menggunakan sensor untuk memahami lingkungan. Lanjut slide berikutnya, yaitu ada beberapa sensor dan persepsi untuk navigasi. Yang pertama yaitu kamera. Kamera digunakan untuk penglihatan dan pengenalan objek. Yang kedua yaitu ultrasonik, di mana ultrasonik ini adalah bunyi yang dapat mendeteksi jarak dan menghindari rintangan. Yang ketiga lidar atau light detection and ranging. Lidar ini digunakan untuk membuat peta 3D lingkungan dan mendeteksi rintangan dengan akurasi tinggi. Lanjut slide berikutnya yaitu aplikasi robot otonom. Ada beberapa aplikasi robot otonom dalam industri. Yang pertama yaitu industri manufaktur. Robot digunakan dalam lini produksi untuk meningkatkan efisiensi dan presisi. Contohnya tuh seperti robot industri di pabrik mobil yang bisa merakit kendaraan tanpa campur tangan manusia. Yang kedua yaitu bidang logistik. Penggunaan robot di gudang untuk mengantarkan barang secara otomatis. Atau contoh lainnya seperti mobil dan drone otonom untuk mengirim barang tanpa Yang ketiga yaitu kesehatan. Robot bedah seperti Da Vinci Surgical System yang memungkinkan dokter melakukan operasi dengan presisi tinggi. Atau contohnya seperti robot perawat yang bisa membantu pasien dalam perawatan rumah sakit. Yang keempat yaitu di bidang pertanian. Contohnya tuh seperti robot pemanen yang bisa memetik buah atau sayuran tanpa merusak tanaman. Dan contoh lainnya tuh seperti robot pemantauan lahan yang bisa mendeteksi kondisi tanah dan memberikan rekomendasi pemupukan. Oke, tadi itu implementasi dari robot otonom. Slide selanjutnya yaitu tantangan dan keterbatasan robot otonom. Meskipun memiliki banyak keunggulan, ada beberapa tantangan yang dapat dihadapi dalam robot otonom. Yang pertama itu biaya. Biaya pengembangan dan produksi robot otonom masih mahal. Jadi dibutuhkan investasi besar dalam teknologi sensor, AI, dan sistem navigasi. Yang kedua, keamanan. Risiko untuk terkena serangan cyber yang dapat mengganggu fungsi robot dan perlindungan kebutuhan terhadap peretasan dan penyalahgunaan data membuat ini menjadi tantangan dari robot otonom. Yang ketiga yaitu etika.